wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Molina dengan NIM 200320015. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Introduction to Business. Berbicara tentang bisnis, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman nih ketika mendengar kata bisnis? Nah, jadi bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya seorang bisnismen, mereka akan selalu melihat adanya kebutuhan manusia, kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga memberikan kepuasan pada masyarakat. Sedangkan perdagangan beda lagi nih dengan bisnis. Perdagangan mempunyai arti yang lebih luas sehingga meliputi juga kegiatan ekonomi seperti barter. Barter ini tidak menghasilkan profit walaupun bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan yang dikatakan dengan bisnis adalah perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan yang terukur secara finansial ataupun profit. Profit yang dimaksud di sini adalah keuntungan ataupun laba, yaitu hasil selisih dari pendapatan yang diterima dengan beban yang harus dikeluarkan dalam menjalankan suatu bisnis. Untuk memperoleh laba ataupun keuntungan yaitu tergantung pada 3 kondisi. Yang pertama, harus ada permintaan akan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Tanpa adanya permintaan, maka tidak akan memperoleh pendapatan. Yang kedua, harus menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Yang ketiga, harus menjaga agar beban bisnis tetap rendah. Dan ada juga beberapa pandangan tentang profit. Yang pertama, profit muncul karena adanya kegiatan ekonomi yang memakai sistem keuangan. Yang kedua, profit merupakan buah hasil dari suatu transaksi moneter. Yang ketiga, profit tidak diperoleh secara kebetulan, tetapi melalui upaya khusus dari usaha yang mempergunakan uang. Yang keempat, profit adalah buah hasil dari upaya yang berhasil. Yang kelima, profit terkadang tidak sepenuhnya bergantung pada kepiawaian si pebisnis. Sebagian tergantung pada faktor keberuntungannya. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang jenis-jenis bisnis. Bisnis terbagi menjadi dua, yaitu bisnis menurut jenis kegiatannya dan bisnis menurut dasar kegunaannya. Yang pertama yaitu menurut jenis kegiatannya. Yang pertama ada ekstraktif, yaitu bisnis yang melakukan kegiatannya dalam bidang pertambangan. Contohnya aluminium, batu bara, emas, dan lain-lain. Yang kedua, agraria, yaitu menjalankan bisnis dalam bidang pertanian. Contohnya tembakau, beras, cengkeh, budidaya ikan, udang, ternak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada industri, yaitu bergerak di bidang industri, misalnya tekstil, garmen. Yang keempat, jasa, yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan jasa, misalnya jasa kecantikan, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu menurut dasar kegunaan. Yang pertama di sini ada kegunaan bentuk, yaitu mengubah dari bentuk tertentu menjadi barang yang lain, misalnya perusahaan roti, mebel, keramik, tegal, kain, dan lain-lain. Yang kedua kegunaan tempat, yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya seperti transportasi yang mengangkut barang maupun manusia. Yang ketiga kegunaan waktu, yaitu menyimpan barang pada waktu kurung bermanfaat untuk dikeluarkan pada saat lebih bermanfaat, misalnya hasil panen dan lain-lain. Dan yang keempat kegunaan milik, yaitu menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun jasa, misalnya kecantikan, kesehatan, dan keamanan. Seorang pebisnis harus selalu jeli dalam melihat adanya kebutuhan serta perkembangan pergeseran kebutuhan dalam masyarakat. Karena masyarakat selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang selalu menginginkan kepuasan untuk kebutuhannya. Dengan timbulnya kebutuhan baru atau adanya perkembangan ataupun perubahan kebutuhan yang telah ada, maka ini akan menjadi kesempatan bisnis yang dapat dieksploitasi ataupun dijalankan secara baik dan dapat menghasilkan keuntungan. Kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang yang tersendiri, mulai dari jenjang yang paling bawah sampai jenjang yang paling tinggi. Untuk memenuhi setiap jenjang kebutuhan tersebut, maka di sini saya akan memaparkan beberapa jenis contoh bisnis yang dapat kalian jalankan.
Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Contohnya adalah usaha atau bisnis makanan, minuman, pondokan, perumahan, asrama, catering, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, misalnya bisnis sepatu, helm, alat bantu, teralis, alarm, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Karena kebutuhan ini adalah kebutuhan kemasyarakatan, maka bisnisnya dapat berupa usaha pendidikan, keterampilan, kesenian, dan lain-lainnya. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Produk yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu barang yang bermutu, baik misal restoran yang reseptatif, mode pakaian trendy, alat rumah tangga luks, elektronik, dan lain-lainnya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu bisnis yang mampu membawa ataupun menunjukkan jati diri pemiliknya, misalnya mobil mewah, lukisan, pentas musik, musik klasik, jazz, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa yang pertama, alam. Kondisi alam akan mempengaruhi jenis bisnis yang banyak dikembangkan di suatu wilayah tersebut. Misalnya saja kalau di Indonesia, contohnya seperti pertanian dan pertambangan. Dan di Singapura misalnya seperti perdagangan dan jasa. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi yang tumbuh dapat mengakibatkan naiknya penghasilan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut dalam segala hal. Maka dengan itu akan meningkatnya segala jenis usaha. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan ilmu yang mengupayakan segala sesuatu terciptanya metode kerja yang lebih baik dan efisien. Misalnya bagian mekanisasi ini. Contohnya bisnis di bidang teknologi, mesin, elektronik, dan lain-lainnya. Yang keempat, sosial. Contohnya seperti lifestyle, yaitu terciptanya berbagai kebutuhan baru bagi tuntunan hidupnya, misalnya pendidikan profesional, olah tubuh, dan lain-lainnya. Yang kelima, faktor budaya atau kultur. Karena kekayaan budaya yang dimiliki suatu bangsa adalah potensi bisnis yang sangat luar biasa apabila dikembangkan. Yang keenam, ada faktor pemerintahan. Misalnya pada masa Orde Baru nih, yaitu adanya kebijakan ekonomi pemerintah lebih menjanjikan. Yang ketujuh, faktor hubungan internasional. Misalnya seperti fluktuasi mata uang keras, misalnya seperti dolar ataupun euro. Ini sangat mempengaruhi kondisi negara yang sedang berkembang. Karena adanya efek globalisasi ini, di mana keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kondisi negara lainnya. Dan kebijakan politik suatu negara bisa juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara lainnya. Adapun pemegang kepentingan utama dalam bisnis nih. Yang pertama ada owner ataupun pemilik, yang mana ia adalah orang yang mengorganisasi ataupun mengelola resiko yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Yang kedua ada kreditur. Setiap menjalankan perusahaan pasti memerlukan dana. Di sini kreditur dapat memberikan solusi sebagai penyedia pinjaman untuk memulai bisnis, contohnya bank, koperasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga pekerja, yaitu orang yang menjalankan ataupun menyelenggarakan hasil ide dari si pemilik untuk membangun bisnisnya. Yang keempat ada pelanggan. Yang kelima pemasok ataupun supplier, yaitu orang yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Keputusan dalam bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keputusan manajemen. Nah, di sini menjelaskan bagaimana memproduksi suatu produk ataupun berapa karyawan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua ada keputusan pemasaran. Nah, di sini menjelaskan bagaimana strategi yang harus dipasarkan untuk produk tersebut. Yang ketiga ada keputusan keuangan. Nah, di sini adalah keputusan bagaimana apakah usaha tersebut memakai uang sendiri ataupun memakai uang pinjaman, dan apabila kita memakai uang pinjaman, kita sampai kapan, dalam jangka berapa waktu lama kita dapat membayarnya. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.